Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam katekesi umat bagian yang kelima, masih dalam seri simbol dan tanda. Dalam katekesi yang kelima ini, saya akan membawa Anda sekalian, kita semua melihat dua tanda dan simbol yang lain di dalam penghayatan iman kita sebagai orang Katolik. Namun demikian, mari kita awali perjumpaan ini, sesi ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, seperti biasa saya akan dengan cepat untuk mereview kembali supaya kita masih dalam satu kesatuan, masih dalam kerangka tanda dan simbol ini supaya tidak terlepas satu sama lain. Saya selalu mengingatkan katekesi pertama itu kita berbicara tentang tanda-tanda dan simbol-simbol. Yang pertama tentang tanda salib. Satu-satunya ciri corak orang Katolik adalah tanda salib. Dimanapun Anda berada, ketika Anda menandai diri Anda dengan tanda salib, semua orang tahu bahwa itu pasti orang Katolik, bukan orang lain. Maka dalam pertemuan yang pertama itu, dalam katekese yang pertama itu, saya mengajak kita semua untuk melihat betapa pentingnya membuat tanda salib karena makna yang terkandung di dalamnya itu. Yang pertama, dengan membuat tanda salib kita disadarkan dan diingatkan akan janji baptis kita untuk percaya pada Allah, percaya pada Yesus, percaya pada Roh Kudus. Ini sejalan dengan perintah Yesus dalam Injil Matius bab 28 ayat yang ke-19. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang kamu dengar daripadaku. Jadi mengingatkan kita akan janji baptis kita. Yang kedua, dengan membuat tanda salib ini kita mengenakan, selalu menandai diri kita dengan ketiga kalimat syahadat kita, yaitu percaya pada Allah, percaya pada Yesus, percaya pada Roh Kudus. Yang berikut, yang ketiga adalah dengan membuat tanda salib itu kita selalu mengenakan diri kita dengan tanda kemenangan Kristus atas dosa dan maut untuk menebus kita. Maka saudara-saudara sekalian, pada waktu itu saya mengajak Anda untuk tidak usah malu, ragu membuat tanda salib kapan dan dimanapun Anda berada, memulai doa Anda, memulai aktivitas Anda dengan membuat tanda salib. Yang berikut adalah tanda salib itu bukan sesuatu yang muncul seketika, tapi sudah berkembang sejak abad pertama, abad kedua. Jadi sudah ribuan tahun yang lalu itu tanda salib itu dibuat. Mulai dari Cyrilus, Tertullianus, yang paling pertama itu Tertullianus, kemudian Cyrilus dari Yerusalem, Efraim dari Syria, Yohanes dari Damaskus. Ini mereka sudah mengajarkan tentang membuat tanda salib ini. Yang berikut adalah juga tanda salib ini tidak hanya kita buat pada saat awal doa kita maupun akhir doa kita, tetapi di dalam gereja kita itu ada tanda-tanda salib yang kita buat pada momen-momen tertentu. Misalnya pada waktu pembacaan Injil juga kita membuat tanda salib itu. Ya, pada saat membuat pembacaan Injil kita baik imam, selebran maupun umat menandai dirinya dengan tanda salib yang kecil di dahi, di mulut atau bibir dan juga di dada sebagai tanda bahwa sabda Allah itu kita terima dengan seluruh akal budi kita, kemudian kita akui dengan mulut kita dan kita simpan di dalam hati kita.
yang Yesus berharap supaya tanah hati kita menjadi tanah yang baik untuk menyimpan sabda Allah itu, supaya kita menjadi pelaku-pelaku sabda dalam kehidupan kita, sebagaimana yang dikatakan dalam Injil Matius bab 13 ayat yang ke-8. Jadi ini semua mempunyai makna, punya arti. Jadi tanda-tanda, simbol-simbol yang kita buat itu juga sangat alkitabiah, bukan sesuatu yang kebetulan kita buat. Kemudian dalam katekese umat yang kedua itu saya berbicara sedikit tentang tempat air suci, kemudian lilin-lilin, baik lilin altar, lilin Advent maupun lilin Paskah. Untuk tempat air suci biasanya ditempatkan di depan gereja, dan setiap orang Katolik yang masuk itu mencelupkan tangannya ke dalam tempat air suci itu, lalu menandai dirinya dengan tanda salib, kemudian membungkuk atau berlutut lalu menuju ke tempat duduk. Ini juga mengingatkan kita akan pembaptisan kita, bahwa kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka kita masuk menerima undangan Tuhan, kita membersihkan diri kita, basuh dan bersihkan diri kita, agar kita layak menghadiri undangan Tuhan. Karena pada saat perayaan itu, Yesus hadir bukan hanya pada saat pembacaan firman, tetapi pada seluruh rangkaian Ekaristi itu atau ibadat itu, Yesus hadir di sana. Kemudian lalu kita tahu bahwa salah satu dari sekian banyak tanda dan simbol adalah lilin-lilin yang kita gunakan. Orang Katolik baik di rumah maupun di gereja, di tempat ziarah, selalu menyalakan lilin lalu berdoa. Kita tahu bahwa lilin adalah lambang cahaya Kristus yang hadir di tengah-tengah kita untuk menerangi hati dan budi kita. Dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 12, di sana Yesus berkata, "Akulah cahaya dunia." Maka kita yang menerima cahaya dunia ini dapat membawa cahaya ini kepada orang lain untuk menerangi hati, budi, dan pikiran orang-orang yang sedang dalam sakit, orang yang sedang dalam kecemasan, kegelisahan. Diharapkan supaya kita menjadi terang juga bagi mereka, karena dalam Matius bab 5 ayat 13-14 juga Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia." Jadi terang yang kita ambil dari Yesus itu kita harus bawa kepada orang lain. Itu apapun bentuk lilinnya, entah lilin altar, entah lilin Advent, entah lilin devosional, ini semua melambangkan cahaya Kristus yang hadir di tengah-tengah kita untuk menerangi, menuntun, dan membimbing doa-doa kita, permohonan-permohonan kita, supaya Yesus yang hadir saat itu dapat mengangkat beban dari setiap pundak kita, supaya kita memperoleh kelegaan dalam kehidupan kita. Kemudian kemarin sudah dijelaskan panjang lebar tentang lilin-lilin itu. Ada berapa sih lilin yang ideal, ya? Kalau dalam pedoman umum misalnya Romanum itu digarisbawahi bahwa ya paling kurang 2 lilin di altar, kemudian kalau hari-hari raya bolehlah 4 atau bisa lebih dari itu. Yang paling penting adalah tidak menghalangi pandangan umat terhadap benda-benda sakramental yang ada di atas altar itu, ya, sibori, piala, dan lain-lain. Itu saja sebetulnya. Kemudian ada juga yang bertanya, lah kalau harus selalu dengan lilin kalau kita berdoa, bagaimana kalau saya ada dalam perjalanan lalu saya rosario? Ya enggak apa-apa, tentu saja. Ya, yang saya Romo sampaikan ini kan yang ideal menurut pedoman umum misalnya Romanum. Tetapi ada yang real, ada juga yang ideal, ada yang real artinya kontekstual. Kalau saya dalam perjalanan tidak mungkinlah saya menyalakan lilin, itu sesuatu yang tidak mungkin. Saya di kendaraan umum misalnya, ya saya cukup mengeluarkan rosario saya berdoa rosario, tidak perlu menyalakan lilin. Yang kita bicara ini adalah
tempat-tempat di mana seharusnya dinyalakan lilin, ya, entah di gereja, entah di tempat-tempat devosional, di di Gua Maria atau tempat orang-orang kudus. Di situ kita selalu menyalakan lilin. Tapi di perjalanan, di pesawat dan sebagainya, itu silakan kita berdoa seperti biasa tanpa lilin, juga tidak masalah. Jadi kita bicara ini sesuatu yang ideal, liturgi yang ideal itu seharusnya ada lilin. Kemudian di dalam setelah lilin, lalu kita pada waktu itu, pada katekese yang kedua juga kita bicara tentang salib, ya. Romo sudah menjelaskan kemarin, ada paling tidak ada 3 salib. Itu salib besar atau salib dinding itu yang ada selalu di belakang panti imam. Kemudian salib pancang itu yang selalu dibawa di dalam perarakan, kemudian dibawa pulang lagi. Kemudian ada yang disebut dengan salib altar. Tetapi menurut pedoman umum misalnya Romanum, sebetulnya sih cukup 1 salib. Kalau sudah ada salib dinding yang besar itu, ya sudah, 2 yang lain itu sifatnya itu ya aksidental, dalam arti bisa dibawa, bisa tidak, bisa ada, bisa tidak, kalau salah satunya ada. Kalau misalnya di tempat perayaan itu tidak ada salib besar, artinya salib dinding itu, maka kita memilih salah satu dari 2 ini, salib altar atau salib pancang. Kita pilih yang proporsional, yang penting umat bisa melihat sengsara Yesus di salib itu. Jadi tidak boleh dihalangi oleh apapun. Ya. Kalau memang tidak ada salib pancang dan salib dinding, ya kita memilih juga salib altar. Misalnya saya misa di rumah, ya biasanya selalu ada salib altar. Ya, tentu saja yang proporsional supaya umat itu bisa melihat salib Yesus yang sedang menderita itu. Itu yang kita lihat mengenai salib. Jadi salib ini juga penting bagi kita sebagai orang Katolik dan umat Kristiani pada umumnya. Yang menjadi pembeda, kemarin Romo juga bilang, yang menjadi pembeda adalah bahwa salib orang Katolik menggunakan korpus, artinya tubuh Kristus, dan salib teman-teman, saudara-saudari kita dari gereja-gereja Protestan tanpa korpus, hanya salib to. Karena penghayatan mereka berbeda. Kita menghayati Yesus yang menderita, mereka menghayati Yesus yang sudah diturunkan dari salib dan Yesus yang sudah bangkit. Enggak masalah, ya. Yang penting salibnya itu adalah salib Kristus. Jadi kita menghayati penderitaan Yesus, ya tidak mengurangi juga saudara-saudari kita yang menghayati Yesus yang sudah bangkit. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu kita melihat ruangan-ruangan di dalam gereja, ada disebut panti umat, artinya tempat untuk umam, bangku-bangku atau kursi-kursi yang ada di dalam gereja itu ada bagian yang di bawah yang datar itu berisi bangku-bangku umat. Kemudian ada yang disebut panti imam, itu bagian yang lebih tinggi, ya, bagian yang lebih tinggi. Di sana hanya ada imam dan para pembantunya, misdinar dan sebagainya, mereka hanya ada di panti imam. Kemudian ada beberapa hal pokok yang harus ada di panti imam ini adalah pertama altar, kedua ambo atau mimbar sabda. Ya, selalu dekat di sini, ya. Altar, satu mimbar sabda atau ambo, dalam bahasa liturgi lebih dikenal dengan ambo, tetapi gereja Indonesia menerjemahkan ambo itu dengan mimbar sabda. Ini 2 hal yang sentra dalam perayaan Ekaristi. Jadi ada perayaan sabda, ada liturgi sabda dan liturgi Ekaristi. Liturgi sabda itu berlangsung di sini di ambo atau mimbar sabda ini, dan liturgi Ekaristi berlangsung di altar ini. Jadi kedua hal ini sangat penting dalam ruang gereja, khususnya di dalam panti imam ini, khususnya di atas panti imam ini. Altar menjadi pusat. Jadi altar ini bukan karangan kita, tapi sejak zaman dulu, zaman perjanjian lama juga, Allah menyuruh
orang-orang pilihannya seperti Abraham, seperti Musa, seperti Yakub dan para nabi yang lain untuk membangun altar sebagai tempat persembahan untuk melakukan kurban bakaran. Nah, kita punya itu, altar ini adalah mezbah kita, di mana bukan lagi darah binatang yang dikorbankan, tetapi darah Kristus sendiri. Maka di dalam altar inilah kita merayakan sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Oleh karena itu, maka ketika saat ada konsekrasi tubuh, roti, hosti menjadi tubuh Kristus dan anggur menjadi darah Kristus, itu menjadi saat penting. Maka ada bunyi-bunyian, ada lonceng dan sebagainya, supaya umat itu terfokus di altar sebagai pusat perayaan. Karena di sini Kristus hadir, ya. Maka imam selebran itu disebut dengan alter Kristus, Kristus yang lain yang mengkonsekrir atau menguduskan persembahan itu. Kemudian mimbar sabda itu kita sudah jelaskan tadi. Oleh karena itu di panti imam ini perlu diperhatikan oleh selebran juga atau pengkhotbah, supaya jangan menggunakan mimbar sabda ini untuk memarahi orang atau menunjuk-nunjuk orang, karena di sini kita di sini sabda Allah disampaikan, diwartakan kepada seluruh umat. Demikian juga petugas-petugas yang lain. Saya pikir waktu katekesi ketiga saya sudah mengatakan bahwa supaya petugas yang lain juga pertama menyiapkan diri, pakai pakaian-pakaian liturgi supaya tidak mencolok. Misalnya rambut berwarna itu oke, tapi jangan juga terlalu mencolok, belang-belang misalnya. Demikian juga selebrannya, imam. Kadang-kadang juga imam juga gaya nyentrik juga, rambut panjang, awut-awutan, kemudian lalu tangannya penuh dengan aksesoris yang macam-macam, entah dari pedalaman atau apapun. Nah, ini juga harus menjaga kesakralan perayaan itu, bukan soal Anda boleh pakai atau tidak. Bahkan pada era tertentu ada juga imam atau petugas pakai batu akik hampir di semua jarinya, supaya kalau mengangkat tangan Tuhan sertamu, wah batu akiknya itu hijau, merah, kuning, bisa warna-warni. Ini harus kita hindari. Supaya apa? Supaya fokus kita pada liturgi Ekaristi dan juga sabda Allah, ketika sabda Allah itu diwartakan di ambo atau di mimbar sabda itu. Kemudian yang keempat itu kita bicara tentang masih di sekitar panti imam ini. Salah satu yang juga tidak kalah penting adalah tabernakel yang ada di dinding panti imam itu. Tabernakel, kemudian di situ ada disebut lampu Tuhan itu 24 jam tidak boleh mati, harus terus menerus itu. Nah, itu dia ada di sana, tabernakel. Fungsinya untuk apa tabernakel itu? Bukan untuk pajangan, bukan aksesoris, tetapi tabernakel itu tempat di mana kita menyimpan tubuh Tuhan. Ya, untuk menyimpan tubuh Tuhan setelah perayaan Ekaristi. Jadi setelah perayaan Ekaristi, komuni dibagikan, pasti ada sisa. Nah, sisanya itu disimpan di dalam tabernakel itu. Tujuannya untuk apa? Pertama, untuk orang-orang tua, untuk orang-orang sakit yang tidak sempat mengikuti perayaan Ekaristi. Nah, mereka itu dibagikan dari tubuh Tuhan yang ada di dalam tabernakel itu. Maka ini juga perlu dijaga supaya tabernakel jangan sampai berubah fungsi seperti kulkas, ya kan? Supaya misalnya ya kalau disisakan ya paling tidak satu sibori lah. Jangan sampai banyak sekali sibori sampai tabernakelnya itu enggak muat, sampai simpan di luar. Ini kurang kesakralannya itu yang sebetulnya perlu kita jaga. Tubuh Tuhan tidak boleh disimpan sembarang, ya. Karena bagi kita ya itu tempat bagi tubuh Tuhan seperti orang perjanjian lama dengan tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu isinya adalah 10 perintah Allah itu, ya. Kalau tabernakel isinya adalah tubuh Kristus. Itu di dalam katekese yang keempat mengenai
tanda-tanda simbol-simbol yang ada di panti imam ini. Selain altar, selain mimbar, tapi juga ada tabernakelnya. Kemudian untuk yang kelima ini, untuk katekese yang kelima ini, saudara-saudara sekalian, kita masih bicara tentang ini sesuai dengan permintaan saudara-saudara sekalian yang harus saya jelaskan. Sebetulnya sih saya masih dengan tanda simbol hal yang lain, tapi karena sudah beberapa kali diminta ya, maka saya harus menjelaskan beberapa tanda simbol yang kita lakukan, tapi ada yang belum mengerti, belum memahami. Itu antara lain ini kita sebut dengan wiruk, ya. Ini wiruk yang ada di samping saya ini. Kemudian juga tempatnya ada di altar itu, tempat wiruk. Saya berdiri supaya bisa menunjukkan lebih jelas. Ini dalam bahasa Latin disebut turibulum atau wiruk ini, dan tempat untuk pendupaan ini namanya navicula, ya, navicula. Ini tempat pendupaan. Isinya itu ratus, ya, isinya itu ratus yang kita akan gunakan untuk mendupai. Jadi biasanya perarakan masuk, kemudian imam itu mengisi pendupaan ini di dalam wiruk ini, kemudian imam mendupai altar, imam mendupai salib, mendupai apa yang ada di panti imam ini, ya. Nah, untuk apa, pertanyaan kan gitu. Untuk apa fungsi dari pendupaan itu? Seperti itu, ya. Jadi untuk pendupaan ini tentu saja pertama Romo mau lihat apakah untuk sekedar asap atau memang ada bahan-bahan khusus, ya, ataukah ada bahan-bahan khusus yang digunakan untuk pendupaan. Pendupaan ini bukan hanya terjadi pada era kita ini, tetapi sejak dari perjanjian lama sudah ada. Sampai ditentukan bahan-bahan untuk pendupaan. Maka saya membacakan sebentar dari Kitab Keluaran bab 30 ayat 34 sampai dengan 38. Ini cara pembuatan bahan-bahan ini yang kita sebut dengan ratus atau pendupaan ini. Ratusnya itu kan, ada kemenyannya, ada macam-macam. Tapi bahannya dari sini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala. Wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Semuanya ini harus kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, kudus. Sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkan di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau, haruslah itu maha kudus bagimu. Dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu juga, janganlah kamu buat bagi kamu sendiri, itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. Orang yang akan membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Jadi apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, supaya Musa membuat ukupan ini, tempat pembakaran ini dengan bahan-bahan yang dikhususkan, yang menimbulkan bau wewangian, ini sebagai tanda bahwa Tuhan hadir di kemah pertemuan. Ketika kamu berkumpul, kamu harus melakukan itu. Maka kita juga, gereja kemudian menghidupi tradisi ini di dalam perayaan-perayaan kita. Maka
bau-bau pedupan itu menandakan bahwa pertama Tuhan hadir dalam perayaan itu. Maka ketika ada bau wewangian ini dari asap itu, kemenyan dan sebagainya itu, ada suasana lain, ada suasana yang jauh lebih sakral. Ada suasana yang jauh lebih sakral dalam perayaan itu. Lalu imam akan mendupai semua yang ada di panti imam ini, sehingga menimbulkan bau semerbak. Ya. Kemudian kapan lagi ini didupai? Ini pada saat misalnya mendupai sakramen Maha Kudus pada waktu adorasi atau pada waktu salve atau pada waktu Kamis Putih, di mana setelah perayaan kita selalu mengadakan adorasi sakramen Maha Kudus itu. Sakramen Maha Kudus dibawa, kemudian misdinar itu mendupai, mengikuti. Ini tanda bahwa Tuhan hadir. Itu yang pertama. Yang kedua juga pada waktu konsekrasi, misdinar juga mendupai itu. Jadi setelah imam mendupai, bahan-bahan persembahan semua yang dibawa oleh umat ini, kemudian misdinar juga mendupai. Jadi semua ini apa yang dibuat oleh gereja itu sebetulnya kita ambil dari kitab suci. Jadi tidak jauh, kita tidak jauh dari kitab suci. Jadi dengan adanya pendupan ini untuk mengungkapkan penghormatan sekaligus permohonan kepada Tuhan, seperti dikatakan dalam kitab Mazmur bab 14 141 ayat 2 berbunyi, biarlah doaku adalah seperti persembahan ukupan. Jadi ada di sini. Kemudian di dalam kitab Kejadian juga, di dalam kitab Kejadian misalnya kisah tentang Kain dan Abel, mereka juga mempersembahkan hasil karya mereka. Yang satu mempersembahkan hasil ternaknya, yang lain mempersembahkan hasil buminya. Lalu melihat apakah asapnya sampai ke sana, bau semerbak itu sampai pada Allah. Ternyata Kain punya ditolak. Kenapa? Karena Kain tidak mempersembahkan dengan hatinya, tetapi mungkin cuma asal adalah, ambil hasil yang seadanya. Ini sementara Abel betul-betul mempersembahkan hasil ternaknya itu pilihan. Ini artinya dia mempersembahkan dengan hatinya. Demikian juga kalau kita masuk ke rumah ibadah ini, kita harus memberikan persembahan-persembahan kita dengan hati. Sama seperti misalnya dalam Injil Lukas bab 21 ayat 1-4, bagaimana Yesus duduk menjaga peti persembahan. Dan dia memuji seorang janda yang mempersembahkan dari kekurangan, ada yang beri dari kelebihan. Ini bukan soal banyak sedikit, tapi soal apakah dia memberi dengan hati atau tidak. Nah, kalau kita memberi dengan hati, itu yang dilambangkan dengan bau wewangian yang kita pakai di dalam pendupan ini. Jadi bau harum semerbak itu sampai ke sana, dan Allah berkenan pada persembahan yang kita sembahkan. Maka imam akan mendupai juga bahan-bahan persembahan yang dibawa oleh umat. Dan masih di dalam kitab suci ada dari Efesus, ada dari Filipi, juga bicara tentang bahan persembahan yang harum semerbak sampai ke hadirat Allah, karena kita mempersembahkan dengan hati. Tadi saya sudah singgung ya apa saja yang harus didupai. Ada altar, salib, kitab suci, lilin Paskah, saat konsekrasi, mendupai hosti anggur serta bahan persembahan, sakramen Maha Kudus, salve adorasi, termasuk juga imam dan umat, supaya kita semua ini menjadi bahan persembahan. Kita semua ini menjadi altar yang ilahi bagi Allah, di mana kita semua mempersembahkan seluruh hidup kita untuk kemuliaan Allah. Baik itu mengenai turibulum atau wiruk dan navikula atau tempat pendupaan yang kita gunakan. Jadi ini dengan pendupaan ini simbol lambang bahwa Tuhan hadir, yang pertama.
kedua, bahwa kita sebagai umatnya, sebagai bentuk penghormatan dan permohonan kita kepada Allah melalui persembahan-persembahan yang kita berikan, supaya kita memberikan dengan hati agar ini berkenan pada Tuhan. Demikian salah satu tanda simbol yang digunakan oleh Gereja Katolik di dalam liturginya. Yang berikut juga ditanyakan oleh saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, mengenai penghormatan salib. Apakah dengan mencium atau membungkuk menghormat? Ya, apakah dengan mencium atau membungkuk menghormat? Kalau kita bicara tentang penghormatan salib, entah dengan mencium, entah membungkuk hormat, itu enggak terlalu penting amat, tetapi bahwa ada penghormatan salib, ini tentu saja tidak lepas dari prosesi Jumat Agung. Kalau kita bicara tentang salib dan penghormatan salib, ini kita harus masuk di dalam prosesi Jumat Agung, salah satu dari tri hari suci kita, ya. Jadi yang menjadi tanda yang paling mencolok di dalam perayaan Jumat Agung adalah salib, ya, adalah salib. Karena umat Katolik meyakini bahwa Yesus wafat di salib. Untuk apa? Untuk menebus kita dari dosa-dosa kita, untuk membebaskan kita. Maka kalau ditanya apakah ada dasar kitab sucinya, keempat Injil memuat tentang hal ini. Ya, Matius 27 ayat 45 sampai 65, Injil Lukas bab 15 ayat 33 sampai 41, Injil Lukas bab 23 ayat 44 sampai 49, Injil Yohanes bab 19 ayat 28 sampai 30 bicara tentang Yesus wafat. Ini dulu yang harus kita garis bawahi dengan tegas. Keempat Injil ini memberitakan bahwa Yesus mati di salib. Dia bukan mati karena penyakit, dia bukan mati karena kecelakaan di Danau Galilea, tapi Yesus mati di salib. Itu dulu yang menjadi dasar kita. Kalau kita sepakat bahwa Yesus mati di salib, nanti soal penghormatan, nah itu jauh lebih mudah, ya, jauh lebih mudah bagi kita untuk menghayati penghormatan salib itu, ya. Oleh karena kita yakin dan kita percaya bahwa Yesus itu wafat di salib, maka perayaan Jumat Agung itu, ya, perayaan bisa dikatakan oleh gereja itu dikatakan ini perayaan perkabungan. Karena Yesus wafat. Tidak ada bunyi musik gereja atau musik apa, enggak boleh. Tidak boleh. Jadi kita betul-betul berkabung mengenang Yesus wafat. Ya, mengenang Yesus wafat pada Jumat Agung itu. Oleh karena itu di dalam perayaan Jumat Agung itu ada 3 bagian. Bagian pertama adalah liturgi sabda, di mana kita mendengarkan kisah sengsara atau pasio, kisah sengsara Yesus Kristus atau pasio, sampai pada wafatnya di salib. Ya. Kemudian lalu bagian yang kedua itu seperti liturgi Ekaristi adalah penghormatan salib. Penghormatan salib. Tidak ada pedoman yang mengatur secara khusus bahwa harus dicium, tapi harus ada penghormatan salib pada Jumat Agung itu. Bahwa ada tradisi mencium, enggak masalah. Enggak masalah. Maka pada pada masa ini di mana ada pandemi COVID-19 ini, pada Jumat Agung itu seandainya ada yang hadir, misalnya di beberapa keuskupan dianjur silakan membawa salibnya masing-masing.
nanti akan diperciki, diberkati salib-salib itu, kemudian nanti pas sesi bagian penghormatan salib, Anda mencium salib Anda masing-masing, supaya tentu saja tidak menular itu. Tetapi tradisi gereja sudah bertahun-tahun, berabad-abad itu ada penciuman salib. Ya, kendati pun di dalam pedoman ini ya ada satu seri dokumen gereja, ini dari Vatikan tentu saja. Seri dokumen gereja ini yang berbicara tentang perayaan Paskah dan persiapannya. Tentang Jumat Agung juga digarisbawahi beberapa hal mengenai Jumat Agung ini. Ya, Romo bacakan supaya ini. Artikel yang ke-58 dari seri dokumen ini berbunyi begini. Pada hari raya Jumat Agung, waktu Kristus, domba kurban kita dikurbankan, 1 Korintus bab 5 ayat 7, gereja merenungkan sengsara Tuhan dan mempelainya dan menyembah salibnya. Ya, gereja merenungkan sengsara Tuhan dan mempelainya dan menyembah salibnya. Ini dari seri dokumen ini. Ya, jadi kita tidak asal kutip, ini resmi dari Vatikan ini. Ya, dari Vatikan seri dokumen gereja ini. Kemudian artikel 59 berbunyi, menurut tradisi kuno, kalau disebut tradisi kuno ini berarti sudah lama sekali, sudah ribuan tahun. Ya, menurut tradisi kuno, pada Jumat Agung gereja tidak merayakan Ekaristi. Dan sampai hari ini perayaan Jumat Agung itu tanpa Ekaristi. Ekaristi yang dikonsekrir pada Kamis Putih itu yang dipakai untuk komuni pada Jumat Agung. Jadi tidak ada konsekrir. Kenapa? Karena Yesus wafat. Kemudian artikel yang ke-60, pada hari raya Jumat Agung di seluruh gereja harus dijalani sebagai hari tobat. Jadi Jumat Agung itu dalam tradisi gereja kita itu menjadi hari tobat. Pantang dan puasa hukumnya wajib. Ya. Jumat Agung itu pantang dan puasa hukumnya wajib. Seperti Rabu Abu itu pantang dan puasa itu harus dijalani itu. Kenapa? Karena itu saat bagi kita untuk bertobat. Kenapa? Karena Kristus wafat di salib untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Artikel 69, salib harus disajikan kepada setiap umat beriman untuk dihormati. Karena penghormatan pribadi adalah unsur hakiki perayaan ini. Ya, jadi dokumen ini, gereja yang resmi dari Vatikan ini juga menganjurkan supaya penghormatan pribadi itu sangat mendasar, sangat hakiki, supaya setiap orang bisa mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh bahwa Kristus menderita untuk menebus kita. Kristus wafat di salib untuk membebaskan kita semua dari dosa-dosa kita. Maka penghormatan salib pribadi itu menjadi sangat penting. Sekali lagi, caranya entah dengan mencium, entah membungkuk menghormat, tapi yang terjadi di gereja Indonesia adalah mencium kakinya, ya, mencium kaki salib ini, pokoknya bagian dari kaki ini. Monggo. Romo, tapi kalau orang bilang kita menyembah berhala, kenapa harus dengar orang? Iman kita kok dengar orang. Kalau orang itu menyembah berhala, terserah kamu omong. Kenapa? Karena saya tahu siapa yang saya sembah. Kan begitu. Saya tahu siapa yang saya sembah. Jadi bukan sesuatu yang tidak alkitabiah. Sekali lagi, kalau kita mau rujuk ke kitab suci, tidak hanya dalam tradisi, tidak hanya dalam dokumen-dokumen gereja, kitab suci juga mengatakan bahwa Yesus
wafat, Yesus mati di salib. Itu loh. Jadi kita mengenang kematian Yesus itu, seperti banyak santo juga ada yang mengalami pertobatan, kemudian masuk biara, kemudian mendirikan kongregasi, itu pada Jumat Agung itu. Dia menangis, tersentuh dengan penghormatan salib itu, dengan memandang salib Yesus yang terus-menerus, dia tersentuh. Dia sadar bahwa Yesus begitu menderita untuk saya, kenapa saya tidak bisa berkorban untuk orang lain? Santo itu adalah Santo Eugenius. Santo Eugenius. Saudara-saudara sekalian, itulah dua hal dalam katekese yang kelima ini, tentang wiruk dan tentang penghormatan salib pada Jumat Agung. Mudah-mudahan ini membantu membuka wawasan kita, supaya kita tidak perlu malu kalau orang bilang, oh ini mereka menyembah berhala. Enggak apa-apa. Kenapa? Karena yang menopang kehidupan gereja kita itu ada 3 hal. Pertama, kitab suci. Kedua, tradisi suci. Yang ketiga, magisterium. Nanti dalam pertemuan katekese yang ke-6, Romo akan berbicara tentang 3 hal ini. Kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Ya. Oleh karena itu, jangan takut. Kalau saudara-saudara kita Protestan, mereka berkata bahwa keselamatan itu hanya karena iman, hanya kitab suci, dan hanya karena rahmat Tuhan. Sola fide, sola scriptura, sola gratia. Tapi kita tidak. Kita itu ada yang lain, ada kitab suci, oke, ada tradisi, oke, tapi ada magisterium. Ini penting. Maka demikian untuk katekese yang kelima ini, masih dalam seri tanda dan simbol. Pasti kita akan bertemu dalam katekese yang berikutnya. Semoga saudara-saudara sekalian semakin dicerahkan. Kita akhiri dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, jangan lupa tetap mendukung kegiatan ini, kami ini, dengan cara Anda masing-masing memberi komentar. Silakan bertanya, seperti 2 pertanyaan yang saya jawab dalam pertemuan yang ketiga ini. Kita semoga Tuhan selalu memberkati, Bunda Maria selalu melindungi. Kita berjumpa kembali dalam katekese yang berikut.